Hai guys, welcome to Group Mandi Fellowship. Hari ini di tanggal 18 Desember 2021. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Aku berdoa teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Fellowship kali ini sedikit berbeda karena kita edisi Natal. Jadi aku harap teman-teman jangan kemana-mana, pastiin teman-teman bersama dengan kita sampai acara ini selesai. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama saksikan breaking news berikut ini. Karena Kristus sudah lahir bagi hidup kita, amin. Come on. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord.
Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful world, nations rise. Join the triumph of the sky. We angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. All glory to God. All praises all for Him. Let's sing it out. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Hey! Joyful love, nations rise. Join the triumph of the sky. We angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Let all the earth praise the Lord. Let every breath praise the Lord. Bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar dari Kristus Sang Raja. Kita segera bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Joy to the world. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Beri hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world. Hai dunia, merupakan Rajamu penebus. Hai bumi,
sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Ucap syukur buat kebaikanmu Bapa selama hidup kami. Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita katakan. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta
kasih sudah bergabung di grup Mandi Fellowship di bulan Desember ini Special Christmas Edition. Seperti yang sudah diinfo sebelumnya, kalau fellowship kali ini breakout session ditiadakan. Tapi kita akan ngobrol bersama dua narasumber yang luar biasa pastinya. Dan aku info kalau untuk tema Natal kali ini adalah unconditional love atau kasih tanpa syarat. Oke, langsung aja ya kita sapa dua narasumber kita. Halo Kak Lala. Hai Bulan. Hai Kak Hai, Bulan. Rani. Apa kabar kakak semua? Puji Sehat Tuhan, ya. baik. Puji Bulan Tuhan. gimana? Baik, puji Tuhan kakak. Ya, senang banget ya kak. Walaupun kita ada di tengah pandemi dan kita nggak bisa secara langsung ketemu teman-teman tatap muka, tapi kita masih tetap berucap syukur. Kita masih dalam keadaan baik, sehat. Bahkan ini nggak jadi menghalangi kita Ya. untuk bisa tetap bersekutu di dalam Tuhan. Yes. Oke, seperti yang tadi aku udah sebut sebelumnya, kalau tema Natal kita adalah unconditional love. Nah, tema ini dasar ayatnya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 yang berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke, aku di sini udah ada beberapa pertanyaan mewakili teman-teman yang menonton. Diharapkan melalui pertanyaan ini bisa membantu aku juga teman-teman yang nonton untuk bisa memahami lebih lagi sebetulnya apa kasih Tuhan dan apa arti Natal yang sebenarnya dan kenapa Tuhan Yesus harus sampai datang ke dunia buat kita. Jadi mungkin langsung aja pertanyaan pertama, aku mau tanya ke Kak Rani dulu. Apa sih sebetulnya arti kasih itu Kak? Dan kenapa kok harus sampai Tuhan Yesus itu datang ke dunia buat kita? Oke, jadi kasih sebenarnya itu adalah sebenarnya sesuai dengan firman tadi adalah Allah sendiri. Karena hanya Tuhan Allah yang bisa memberikan kasih yang nggak bersyarat buat kita. Dan itu adalah kasih yang murni. Sementara manusia tidak bisa memproduksi kasih. Karena kasih itu hanya berasal dari Allah. Dan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena yang pertama, kalau manusia tentunya tidak bisa menembus manusia. Seperti orang di dalam penjara. Kemudian nggak mungkin dia menebus orang yang di dalam penjara juga. Karena sama-sama di dalam penjara. Dan kategori manusia ada 3 dosa itu. Yaitu pertama, dosa karena perbuatan. Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Sehingga manusia jatuh dalam dosa dan tidak bisa terselamatkan karena perbuatan baik mereka. Kenapa? Karena di dalam Yakobus 2:10 mengatakan bahwa kalau satu pelanggaran melanggar hukum Taurat, maka semua hukum itu hilang. Tidak bisa lagi dikuduskan, selalu batal karena satu perbuatan. Yang kedua, manusia itu melakukan dosa pada saat mereka berpikir atau berperasaan. Contohnya di dalam hukum Taurat yang mengatakan bahwa jangan mengingini milik orang lain. Itu baru mengingini, berarti dosa itu ada dalam pikiran dan perasaan, itu sudah melahirkan dosa dan tidak ada yang bisa diselamatkan karena berpikir negatif ya, atau berperasaan yang negatif. Yang ketiga adalah pada saat manusia itu hilang kemuliaan Allah pada saat di dalam Roma 5 ayat kita baca sama-sama, dari dosa itu dari Adam. Ya, kita buka ya. Roma 5 ayat 17-18. Sebab jika oleh dosa satu orang, ayat 17-18, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Berarti hanya Yesus yang bisa membenarkan kita. Adam, kita lahir langsung ada dosa Adam yang turun pada kita, bukan turunan ketiga dan keempat, bukan. Dari Adam jatuh dalam dosa, semua umat manusia jatuh dalam dosa. Jadi membagian dosa dari Adam. Tetapi di sini dikatakan karena Yesus yang datang ke dalam dunia, Dia yang tidak pernah berbuat dosa, Dia datang menghapus dosa kita, maka oleh karena satu perbuatan yaitu salib, semua orang diselamatkan.
Berarti boleh kita saya melakukan perbuatan baik kok. Oke, melakukan perbuatan baik. Saya berpikir baik kok. Saya tidak pernah menginginkan hak orang lain. Tetapi yang ketiga tidak bisa kita hindari. Karena kita semua lahir dari keturunan Adam. Dan dosa itu kita bawa. Berarti manusia tidak bisa menebus manusia. Nabi gak bisa menebus manusia. Ya. Dan yang kedua, binatang. Karena zaman perjanjian lama, dosa bisa ditebus oleh binatang. Tapi hendaklah kita tahu bahwa binatang hanya mengcover dosa. Dia tidak bisa menghapus dosa. Itu sebabnya kalau di kitab Ibrani kita baca bahwa para imam datang setiap tahun terus-menerus untuk mempersembahkan korban binatang. Kenapa? Karena korban binatang itu hanya mengcover dosa, bukan menghapus dosa. Itu sebabnya harus Tuhan Yesus yang datang sebagai manusia yang kudus, tidak bercacat celah, sehingga dia menggantikan posisi kita yang berdosa. Menjadi kudus karena dia, menjadi benar karena dia, dan dia menjadi dosa karena kita. Jadi ada pertukaran bukan pertukaran mimbar ya. Pertukaran antara posisi manusia dan Tuhan. Sehingga kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita sudah bahas. Perbuatan baik gak berlaku. Pikiran kita yang canggih, yang kelihatannya kudus tidak berlaku. Kita berlaku adalah pada saat kita lahir manusia berdosa. Hanya Yesus sebagai manusia turun sebagai manusia, menggantikan posisi kita, menggantikan malu kita, menggantikan kutuk kita, dan dia menyelesaikannya di atas kayu salib, dan dia katakan sudah selesai. Jadi saya percaya satu-satunya yang hanya bisa menembus dosa kita hanya Tuhan Yesus semata. Wow. Luar biasa. Amazing. Tuhan kita amazing. Ya, ada Tuhan kita ya. Berarti bisa aku simpulkan ya Kak, nggak ada satu orang pun atau nggak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, betul ya? Bahkan perbuatan baiknya sendiri pun itu nggak akan pernah bisa menyelamatkan gitu. Tidak pernah. Iya. Dan akhirnya cuma ya pribadi Yesus yang tidak berdosa yang akhirnya datang ke dunia, bukan hanya mati bagi kita tapi juga menggantikan kita gitu ya Kak. Dan itulah Natal sebenarnya. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan kedua buat Kak Lala ya. Oke, siap. Jadi pertanyaan kedua ini sebenarnya masih berhubungan Kak dengan pertanyaan pertama tadi, dan tadi juga udah sempat disinggung sama Kak Rani sebetulnya. Tapi mungkin aku tanya lagi supaya teman-teman juga bisa lebih mengerti dan lebih jelas. Apa sih sebetulnya bedanya kasih Tuhan dengan kasih orang-orang yang kita sayang gitu, misalnya yang ada di dekat kita, kayak keluarga, atau mungkin ada yang punya pacar, atau mungkin saudara gitu atau sahabat. Nah itu apa sih Kak bedanya? Kan bukannya itu ya sama-sama kasih ya, maksudnya kita bilang kita mengasihi atau dia mengasihi kita atau kita menyayangi, tapi apa bedanya dengan kasih Tuhan? Oke, pertama-tama kasih itu kan terbagi 4. Nah, jadi ada yang namanya kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih pertalian darah. Jadi orang tua dengan anak atau kakak beradik gitu ya, keluarga ya, yang sedarah. Lalu ada yang namanya kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih persahabatan. Kita punya sahabat, teman dekat gitu. Lalu kasih eros ya, itu kasih dengan pasangan kita, suami istri gitu. Lalu ada kasih agape. Nah, kasih agape ini adalah kasih yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kalau kita perhatikan kasih storge, kasih filia, kasih eros itu adalah kasih yang terbatas. Itu adalah kasih yang bersyarat sebetulnya. Misalnya kalau yang udah paling jelas lah ya, kasih eros antara pasangan gitu. Itu pasti ada tuntutan gitu, selalu ada take and give. Begitupun juga dengan kasih storge dan kasih filia, ada take and give antara manusia. Misalkan pasangan, ada seorang pasangan ya, ada pasangan yang misalnya aku udah WA kamu, kok kamu nggak balas sih? Ya, itu ada tuntutan. Ya. Aku udah perhatiin kamu, aku juga pengen dong kamu perhatiin aku. Dan manusia itu pasti mau
pada dasarnya pasti itu mau untuk diperhatikan, mau untuk disayang gitu. Nah, makanya ini adalah kasih yang terbatas, selalu menuntut ya. Kamu tidak hanya memberi gitu. Nah, bedanya dengan kasih Tuhan kepada manusia yang adalah kasih agape, itu adalah kasih yang total memberi. Tuhan memberikan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan turun ke bumi, Tuhan menyatakan kebaikannya, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat, ya, sampai Tuhan di kayu salib menyerahkan nyawanya. Itu adalah kasih yang total, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan itu kasih yang tidak terbatas. Jadi kalau ditanya bedanya, itu bedanya adalah kasih Tuhan kepada manusia adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat. Tuhan tidak pernah menuntut ya apa-apa. Tetapi kalau kasih antar manusia adalah kasih yang menuntut. Dan itu sebetulnya sesuatu yang wajar ya gitu ya. Karena beda hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu betul-betul itulah, Tuhan tuh senang sekali memberikan, mengasihi, dan Tuhan tidak pernah tersinggung kalau kita selalu, Tuhan, aku mau menerima kasih-Mu lagi, mau terus menerima. Tuhan sangat ingin selalu memberi kasih-Nya kepada kita. Wow. So berarti kita bisa ya Kak, setiap hari tuh minta untuk terus menikmati kasihnya Tuhan tuh, Tuhan sama sekali nggak keberatan gitu ya. Dan sebetulnya kita ini diciptakan sama Tuhan itu menjadi objek kasihnya Tuhan. Tuhan menciptakan kita karena Dia mau mencintai kita, karena Dia seperti tadi apa yang Kak Rani bilang, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya, Tuhan itu tidak hanya mau memberikan kasihnya kepada pohon, gunung gitu ya, tapi Tuhan mau ada objek, ada ciptaannya yang mulia, yaitu kita semua yang dibentuk dengan tangannya sendiri untuk Tuhan salurkan kasih, untuk Tuhan berikan kasih. Mungkin itu berhubungan dengan pertanyaan Bulan tadi yang kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ya, bahwa manusia itu penuh dengan dosa, yang 3 kategori itu. Berarti kasih Tuhan itu diberikan walaupun manusia itu tidak baik, karena manusia nggak bisa baik. Walaupun manusia itu tidak kudus, walaupun manusia itu berkhianat, kasih tanpa syarat tetap Dia berikan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada hubungannya related dengan pertanyaan yang tadi di atas ya. Jadi Tuhan tidak menunggu manusia untuk baik dulu, kudus dulu, karena pada dasarnya manusia tidak pernah bisa menguduskan diri. Makanya Tuhan yang mengambil inisiatif pertama kali untuk manusia. Bahkan sebelum manusia berdosa pun Tuhan sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu kan? Sebelum kita lahir ya kan? Sebelum kita lahir, sebelum kita berdosa, sebelum kita bertobat, bahkan melayani Tuhan, Dia sudah mati di atas kayu salib buat kita gitu ya. Jadi kasih Tuhan betul-betul luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Aman. Berarti bagian kita itu cuma ya udah menikmati kasihnya aja ya Kak. Percaya. Dan percaya, karena ketika kita menikmati kasih Kristus, ketika kita percaya kalau kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan gitu ya, kita sudah dikuduskan, di situ yang jadi memampukan kita akhirnya bisa mengasihi Amin, betul. Sesama kita gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar kita begitu. Memampukan kita berbuah-buah roh. Dan balik lagi, bukan usaha kita lagi yang tadi Karani sebut ya gitu. Jadi bukan lagi fokusnya karena kita yang bisa berbuat baik gitu, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu melakukannya gitu ya. Amin. Betul. Wah, mantap sekali teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini banyak sekali Kak yang nanyain kayaknya. Aku rasa ya, karena aku juga sering dengar teman-teman, khususnya dari orang-orang Kristen itu sering banget menanyakan hal ini gitu. Kan kita tadi udah paham ya dari dua pertanyaan tadi, begitu besarnya kasih Tuhan buat kita gitu. Tapi yang sering jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Tuhan sebegitunya mengasihi kita, tapi kenapa kok kita sebagai orang Kristen khususnya ya, orang-orang yang
ya percaya sama Tuhan gitu ya, mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih suka mengalami hal-hal yang buruk. mungkin menurut kacamata manusia gitu ya, secara cara pandang manusia itu hal yang buruk, hal yang nggak enak, yang nggak baik gitu ya. Kita masih ngalamin sakit, masih ngalamin kesulitan, kesusahan gitu. Nah itu kenapa ya Kak gitu, karena banyak sekali gitu statement dari teman-teman yang khususnya mungkin mereka yang merasa sudah percaya gitu, orang-orang Kristen, even kita pun juga masih mengalami itu kan Kak gitu. Jadi nah itu kenapa ya Kak yang sering ditanyakan. Bahkan banyak orang berkata Tuhan izinkan. Kata Ya, izinkan kan betul, sering betul. dikatakan itu ya. Kita buka nih Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kenapa kadang-kadang kita anak Tuhan masih mengalami hal-hal yang seperti itu. Sementara Tuhan mengatakan sudah selesai. Dosa dan akibat dosa yaitu kutuk sebenarnya sudah selesai. Tapi kenapa apa yang kita mengalami? Nah, kita mesti ada pembaharuan budi. Kita harus bukan hanya kita bertobat, tapi kita harus mengalami pembaharuan budi. Coba kita buka ya sama-sama di dalam Roma 12 ayat 2. Nanti saya sambung lagi dengan ayat yang tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali kita sudah lahir baru, sudah bertobat, tapi pemikiran kita masih pada hukum yang lama. Hukum yang lama begini, kalau kamu salah, kamu menerima resikonya, akibatnya, yaitu penyakit, yaitu masalah, kekurangan, dan sebagainya. Kita masih berpikir bahwa kalau kita melakukan yang buruk, maka akibatnya hal yang buruk terjadi. Berarti sebenarnya kita yang membuka pemikiran kita kepada yang lama. Padahal kan Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak mencobai siapapun. Tidak pernah mencobai siapapun dan Dia tidak pernah dicobai. Bahkan di kitab ayat berikutnya di dalam Tuhan hanya ada di Yakobus 1 ayat 17, yang baik yang sempurna itu hanya datang dari atas. Jadi perbendaharaan Tuhan semua yang baik gitu. Kenapa yang buruk? Karena kita belum merubah pikiran kita. Ingat saudara, kalau kita belum merubah pikiran kita, otomatis tubuh kita mengamini apa yang dalam pikiran kita. Ya kan, saya jahat, saya makanya harus sakit kali ya karena saya jahat. Banyak orang kan, oh kamu sakit karena kamu belum IABC. Itu bukan kasih yang bersyarat kan? Saya percaya itu tuduhan iblis atas kamu. Dosa kamu masih ada. Sementara Tuhan bilang dosamu sudah aku tebus. Selesai sudah. Betul? Kita yang belum merubah pikiran kita. Oh dosa saya masih ada. Ya kan? Dosa saya masih ada. Jadi kita masih menyadari akan dosa, bukan menyadari akan penebusan Yesus. Kenapa? Karena kita masih berpikir yang lama. Bahwa orang yang tidak benar, yang tidak menjalankan perintah Tuhan akan mendatangkan kutuk dalam hidup. Ayo, mari kita rubah cara kita berpikir. Tuhan sudah selesaikan dosamu dan kutukmu. Terima semua kebaikan Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, ya, di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kemudian dilanjutkan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan. Jadi kalau kita percaya, ya, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita dan segala penyakit kita di atas kayu salib. Kita sudah mati manusia lama, kita hidup dengan manusia yang baru yang sudah dikuduskan. Oleh sebab itu saya percaya, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh, bukan akan.
Saya sakit bukan karena hukuman. Saya sakit karena saya masih berpikir dosa saya perlu ada penghukuman. Tapi hari ini saya mau katakan kepada adik-adik semua, saudara-saudara semua bahwa Tuhan katakan Tuhan sudah menyelesaikannya. Berarti Anda dan saya berhak menerima kesembuhan, menerima kelimpahan, menerima sukacita dan kemenangan di dalam Kristus. Amin. Itu kira-kira ya. Karena ini ya banyak sekali ini statement yang sangat populer di antara orang Kristen bahwa Tuhan izinkan bangkrut, Tuhan izinkan sakit. Itu akhirnya bikin bingung juga ya kan anak-anak Tuhan gitu ya. Kalau misalkan memang itu Tuhan izinkan sakit, kenapa ke dokter gitu kan kayak betul nggak sih? Kan Tuhan izinkan, berarti itu kehendak Tuhan untuk dia sakit. Betul. Kalau dia ke dokter artinya dia melawan kehendak Tuhan. Betul. Padahal Tuhan tidak pernah berkehendak siapapun sakit, anak-anak yang sakit. Tuhan justru datang untuk Menanggung penyakit. untuk memberikan kesembuhan. Betul. Tuhan tuh mau kita sehat. Tuhan tuh mau kita ini bahagia gitu ya. Mungkin karena kakak punya anak ya kan, jadi kakak bisa nggak pernah gitu kepikiran gimana caranya supaya anak aku belajar sesuatu, aku mau bikin mereka menderita gitu ya, supaya dia nggak pernah Masuk ke God supaya dia taat sama saya. Iya. Kita ya jahat aja, tahu memberikan yang baik, apalagi Bapak kita di surga. Gak pernah kepikiran gimana caranya supaya anak aku kelaparan nih gitu ya, supaya dia bisa belajar mengucap syukur, enggak gitu kan. Ya maksudnya kalau manusia aja bisa berpikir seperti itu terhadap anaknya gitu ya, Apalagi Bapak di surga. jadi mungkin ya kita perlu belajar ya kayak untuk kita tidak lagi pakai kalimat Tuhan izinkan, Tuhan izinkan gitu ya kayak. Kalau masalah ya kita bersyukur bahwa bukan bersyukur sama masalahnya. Dulu kita bersyukur saya sakit. Iya. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sudah memberkati saya. Jadi bukan jadi nggak bingung ya kan, kalau kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengampuni dosa saya, otomatis saya menerima semua janji Tuhan. Betul. Gitu. Dan itu yang terjadi karena Jadi- mulut kita ada kuasa. Jadi bukan bersyukur karena masalah. Dulu kita kan mengucap bersyukur sama penyakit ya, Bersyukur. tapi sabar ya. Penyakit itu yang membuat kita kuat, masalah itu yang membuat kita kuat, padahal Tuhan itu yang membuat kita kuat. Kok malah jadi bias nih? Masalah yang membuat kita kuat. Dan anehnya Tuhan menanggung penyakit kita di atas kayu salib kan, Betul. tapi dia kasih lagi buat kita kan, lucu ya, dia tanggung, dia kasih lagi penyakitnya. Betul. Dan dia sudah mati telanjang, miskin, supaya kita menjadi kaya dan mempermuliakan namanya kan, begitu ya. Tuhan mati muda supaya kita umur panjang. Iya. Semua yang baik Tuhan berikan kepada kita. Betul. Jadi jangan bilang 70 tahun, kalau kasih karunia 120 tahun. Tapi saya 90 aja. Tapi bahagia, amin. Sehat, amin. Diberkati jadi berkat. Amin. Itu memang janji Tuhan buat kita. Itu kayak Mas Masalah tuh kayak dengan umur panjang akan kukenyangkan. Iya, betul. Luar biasa. Betul. Saya jadi inget sih dengan statement right believing leads to the right living gitu, yang tadi Kakak bilang ya, berarti apa yang kita percaya itu menentukan bagaimana cara kita hidup ya Kak. Betul. Jadi tadi Kakak nyebut tentang pembaruan budi gitu ya, itu yang akhirnya mempengaruhi dengan apa yang kita percaya, apa yang kita perkatakan ya Kak, dan Betul. itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayakan percaya yang salah, iblis akan terus mendakwa kita. Iya, itu betul. Iya kan? Dia akan support kita. Kalau kita berpikir Tuhan izinkan, Iya. karena kamu pantas menerimanya. Kamu kan orang berdosa. Bahaya ya kayak. Bahaya. Hati-hati dengan apa yang kita percaya. Amin. Oke, ya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini juga sering muncul di kalangan orang Kristen gitu ya. Jadi ada statement juga yang suka bilang kalau kan kita sudah ditebus nih Kak gitu ya, sudah ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib gitu. Nah ketika kita tahu kita sudah ditebus, lalu kemudian kita misalkan kita masih suka jatuh dalam dosa gitu misalnya. Nah apakah itu artinya kalau
kita tuh menyalibkan Tuhan yang kedua kali gitu. Karena seringkali itu ada statement bilang gitu, kan kamu sudah ditebus gitu, Tuhan udah mati loh buat kamu, Tuhan udah disalib demi kamu, tapi kenapa kok kamu masih jatuh dalam dosa? Itu sama aja kamu berarti menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Nah itu seringkali orang mengatakan begitu sih. Menurut kakak itu bagaimana? Jadi kita mesti tahu bahwa Tuhan mati sekali untuk selamanya buat kita, menebus dosa kita. Itu harus jadi statement kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dia mati untuk menebus dosa kita sekali untuk selamanya. Coba kita buka deh sama-sama untuk yang ada di rumah. Ini yang paling ditentang. Ini paling ditentang. Tapi ya saya percaya kalau kita tahu firman Tuhan yang jelas, bahkan saya di gereja saya sempat dikucilkan karena ayat ini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, kemudian 14 juga sama. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, jadi cuma sekali untuk selamanya. Kenapa sekali untuk selamanya? Karena Tuhan itu tidak ada dalam kurun waktu kita. Kurun waktu kita kan yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kurun waktu Tuhan, Alfa dan Omega. Artinya yang awal sampai akhir. Jadi kita tidak bisa masuk dalam kurun waktu Tuhan. Tapi Tuhan tahu, melihat kurun waktu kita. Dari kita lahir, kemudian secara detail dosa kita, secara detail kebaikan kita, dia tahu persis. Itu sebabnya dia bisa menguduskan kita sekali untuk selamanya dengan ukuran standar waktunya Tuhan. Amin. Come on. Ya kan? Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun kita loh. Berarti memang satu kali selamanya itu make sense gitu. Sangat logik kalau kita bilang logik ya. Karena dia adalah Tuhan. Dan kemudian kalau mengatakan bahwa menyalibkan Yesus untuk kedua kali, kita harus lihat konteksnya. Konteks dari menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Di Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi sebenarnya ini Paulus yang berbicara kepada orang-orang Kristen. Tetapi dia berbicara mengenai orang-orang Yahudi di Ibrani. Orang-orang Yahudi di Ibrani mungkin seperti kita ya. Kita suka bawa ada teman atau saudara ke persekutuan doa. Kemudian dia pulang, aduh rasanya hati saya lega mendengar firman Tuhan. Ya kan? Dia diterangi hatinya. Kemudian apalagi yang dikatakan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia akan datang. Dia melihat mujizat demi mujizat, bahkan mungkin mengalami mujizat juga gitu. Tetapi kalau di sini orang Yahudi yang di Ibrani, mereka mengalami penganiayaan. Ya, kalau kita lihat konteksnya, sejarahnya, mereka mengalami penganiayaan, penderitaan oleh orang-orang Yahudi di sekitar mereka, di mana mereka kok udah mulai ikut-ikut orang Kristen ya gitu. Dan akhirnya mereka tidak tahan karena penderitaan demikian. Yang tadinya mereka percaya bahwa Yesus menebus dosa mereka. Mereka kembali ke bait Allah, mempersembahkan lagi binatang. Nah ini namanya murtad. Tapi Paulus tidak bicara orang Kristen, karena dikatakan mereka kan, coba kita lihat ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Jadi Paulus tidak bicara mengenai Orang kamu, percaya. orang percaya, mereka.
dari orang Yahudi, tapi hanya ikut-ikutan, ya kan? Tetapi mereka menjadi orang yang murtad dan menyalibkan Yesus. Jadi jelas konteks firman Tuhan itu dari A, dari depan sampai belakang itu tetap sama, nggak membingungkan, ya. Jadi Tuhan bicara, Paulus bicara kepada orang-orang siapa? Kepada orang Israel mengenai orang Yahudi, ya. Jadi kalau kita lihat di itu tadi Ibrani 6 ya. Oke, sekarang bentar. Di Ibrani 6 ayat, saya belum buka nih. Nah ini, lihat. Tadi kita baca Ibrani 6 ayat berapa? 4 sampai 6. Sekarang kita scroll ke bawah. Kita lihat Ibrani 6 ayat 9. Ini beda. Paulus bukan bicara mengenai mereka. Dia berbicara mengenai kamu. Karena lihat. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi tidak lagi konteksnya kepada orang Yahudi, tetapi kepada kamu orang percaya. Ya, jadi saya percaya kita harus melihat konteksnya dengan jelas. Jangan langsung kita tahu ini pasti buat kita. Enggak pernah. Karena Tuhan sudah mengatakan sekali selamat, kamu selamat. Ya kan? Kalau kita mengaku dan percaya, maka kamu diselamatkan. Ini orang Yahudi saya percaya belum lahir baru. Dia belum mengaku, tapi dia ikut mendengar firman, melihat mujizat. Dan akhirnya, karena menderita, dia menolak Yesus. Kalau mengenai penyangkalan, Petrus pun menyangkal 3 kali loh. Iya. Betul? 3 kali dia menyangkal. Tapi waktu Yesus bangkit, Tuhan langsung mengatakan, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Dia nggak bilang, kemana aja lu? Udah nyangkal 3 kali, masih berani nyetor muka, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dia mengingatkan bahwa dia mengasihi Petrus 3 kali. Petrus menyangkal, aku tetap mengasihi engkau. Gitu. Dan Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia suruh jadi gembala. Mau nggak punya gembala yang nyangkal Tuhan 3 kali? Tuhan mau tuh punya hamba Tuhan seperti itu. Wow. Jadi saya percaya ini bukan konteksnya bukan untuk orang percaya, untuk orang Yahudi, tetapi yang untuk orang percaya di ayat 9. Kita adalah orang-orang percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan dan sudah menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Itu aja sih ya. Wow. Iya. Kira-kira bisa tangkap nggak ya? Nggak bisa tanya yang di rumah ya. Yang di sini aja mewakili. Betul. Jadi kembali ke konteks ya Kak. Di setiap ayat itu kan kita harus lihat ya Tuhan itu sedang bicara dengan siapa, atau mungkin tadi Rasul Paulus sedang bicara dengan siapa gitu ya. Jadi tidak semua itu serta-merta ditunjukkan ke kita ya. Betul. Jadi kita nggak perlu terintimidasi lagi ya Kak. Iya, betul. Saya menyalibkan Tuhan. Atau kita mengintimidasi orang. Kamu menyalibkan Tuhan. Kalau tidak mengintimidasi diri sendiri, mengintimidasi orang lain ya. Karena Tuhan tidak pernah membatalkan setiap firman. Pasti ya dan amin. Oke, masih nyambung Kak dengan yang tadi sekali untuk selamanya. Berarti dosa yang dulu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang, betul ya Kak? Iya. Nah, ini yang seringkali juga jadi pertanyaan bagi banyak anak-anak Tuhan juga ya gitu. Berarti apakah ini menjadi satu lisensi untuk anak-anak Tuhan itu bisa berbuat dosa? Karena ya itu tadi ya, karena sudah punya garansi nih. Kalau kita berbuat dosa, mau dosa yang dulu, dosa sekarang, ataupun yang akan datang, itu Tuhan sudah ampuni. Nah, apakah itu menjadi satu lisensi untuk bisa berbuat dosa? Kapan aja? Iya ya, itu pertanyaan sebenarnya saya waktu belajar pertama kali juga saya bertanya seperti itu sih. Lalu dosa saya gampang dong, saya melakukan lagi dosa ini, dosa itu, dosa ini. Kan Tuhan sudah menyelamatkan saya sekali untuk selamanya. Tapi menurut saya gini, kan firman Tuhan bilang, kita bisa mengasihi
Kalau kita menerima kasih dari Tuhan, betul? Kasih atau pembenaran dari Tuhan, kekudusan dari Tuhan kita terima dengan cuma-cuma. Kalau kita menyadari ini, akan berbuah kasih juga. Kasih yang kita terima, kasih adalah akarnya, buahnya adalah buah-buah roh gitu. Kalau kita menerima kasih, saya misalnya dikasih oleh Wulan, kasih minum, masa Wulan datang ke rumah saya tutupin pintu. Buahnya adalah pada saat Wulan datang, saya akan buka pintu. Sama seperti Abraham ya, contohnya Abraham dan Rahab nih. Abraham itu, dia menerima janji Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Waktu dia menerima janji Tuhan akan mempunyai anak banyak ya. Setelah dikasih lihat bintang, pasir, baru dia percaya. Tetapi kemudian, Abraham melakukan firman Tuhan. Hasil daripada imannya adalah pada saat dia menyerahkan Ishak. Itu jauh sesudah Abraham beriman. Jadi pada saat dia beriman, buahnya adalah melakukan firman Tuhan. Sama seperti Rahab. Jauh sebelumnya dia beriman karena dia mengatakan kepada dua pengintai bahwa aku tahu bahwa Tuhan Allahmu adalah Tuhan di langit, di bumi, dan Tuhan di gunung, dan Tuhan yang ada di bawah. Gitu. Dia percaya karena cerita-cerita mengenai bangsa Israel. Dan akhirnya dia berbuahkan kebaikan waktu dia menyembunyikan dua pengintai gitu. Setelah dia mendengar, dia percayakan kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan, dia akhirnya melakukan hal yang benar. Jadi hal yang benar itu bukan adalah hasil perbuatan kita. Sekali lagi, kasih tidak bisa kita produksi. Kalau kita menerima kasih, kita akan tersentuh dan akhirnya kasih itu membuahkan kasih lagi. Berarti kalau orang yang kira-kira udah ancang-ancang, wah enak dong gua, berarti dia belum menerima kasih Tuhan. Dia hanya menerima mungkin pengajaran, tapi dia belum merenungkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Sama seperti orang yang di sebelah kanan, kiri apa kanan ya? Penjahat yang di kiri Tuhan Yesus. Benar? Waktu dia dengar Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena di ayat yang sama. Karena mereka, pasal yang sama, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan ngomong gitu. Dan dia tahu siapa yang melakukan. Yesus tuh dari ujung kepala itu penuh dengan luka. Setiap 1 senti itu mengucurkan darah. Berarti penuh dengan darah, mukanya hancur-hancuran. Sementara yang kanan kiri penjahat ulung cuma diikat, mungkin tidak juga dipaku. Dia tahu siapa yang memaku Tuhan Yesus. Dia melihat siapa yang menghina, meludahi Tuhan Yesus. Tapi pada saat dia mendengar Tuhan mengampuni mereka, hatinya diubahkan. Pada saat orang menerima kasih, dia diubahkan. Langsung dia bilang, Tuhan, ingat aku pada saat Engkau datang sebagai Raja. Saya aja lupa tuh kalau itu dia hasilnya adalah buah kasih karena dia menerima kasih Tuhan. Zakheus juga demikian, menerima kasih Tuhan. Dia bilang, aku akan menggantikan 4 kali lipat dari apa yang kuambil. Jadi saya percaya kebaikan, sabar itu adalah buah-buah roh. Namanya buah dari hasil pembenaran yang Tuhan berikan, kasih yang tak bersyarat yang Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira demikian. Jadi, wah ini jadi betul-betul membukakan sekali ya Kak. Jadi kalau misalnya ada orang, oh berarti aku boleh dong buat dosa. Sebetulnya masalahnya di orang yang bertanya itu Dia ya. bertanya, dia pasti belum mengenal Karena dia kasih belum- Tuhan sesungguhnya. Mungkin ada tambahan lagi yang bisa aku mungkin Silakan Kak. bagikan. Seringkali kita kan berpikir bahwa Tuhan tuh baik dalam hidup kita, betul? Dia mengampuni semua dosa kita dan tidak bersyarat pengampunannya buat kita. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita hidup masih dalam dunia, gitu. Dan kita akan bertemu dengan orang-orang di sekitar. Tuhan mengampuni, tapi kalau kita bersalah, dunia akan menghakimi kita. Misalnya contohnya, ya seperti kalau ada orang bilang saya mau bermain api, tapi saya nggak mau kepanasan, nggak mau terbakar. Saya mau main air, tapi saya nggak mau basah. Kan contohnya seperti itu. Nah, hukum dunia kan ya kalau kamu main api ya
terbakar gitu. Kalau kamu berbuat jahat, orang akan menghindar dari kamu. Kalau kamu mempermalukan Tuhan dengan perbuatanmu, orang akan mengucilkan kamu. Gitu. Kamu nggak pakai helm, ditangkap gitu. Jadi secara hukum dunia tetap ada risikonya. Itu sebabnya jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Berbuah-buahlah baik supaya nama Tuhan bukan dipermalukan tetapi dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kira-kira begitu. Amin, amin. Amin. Mantap. Luar biasa ya. Iya. Jadi ya tapi anyway kita nggak sampai di sini aja karena kita mau buka live Q&A. Jadi Kak Rani dan Kak Lala masih bersedia kan menjawab pertanyaan dari teman-teman? Oke, jadi teman-teman kalian boleh banget untuk nanya ke Kak Lala atau Kak Rani seputar tema kita ya, masih tentang unconditional love atau kasih tanpa syarat, atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dari obrolan kita tadi ada mungkin yang teman-teman pengen tanya, ada yang mungkin kurang jelas, itu boleh silakan teman-teman tulis di chat box, nanti bisa dikirim ke host di Zoom kita. Nah nanti hostnya akan bantu untuk bacain, nanti saya akan bantu untuk bacain pertanyaan teman-teman untuk tanya ke Kak Rani dan juga Kak Lala gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana karena kita belum selesai acaranya ya. Jadi tetap di Zoom meeting kita masih mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Oke? See you. Bye.